menciptakan sesuatu yang emang kita gue suka nih, tapi jadi sehat gitu. Nah, teman-teman juga sangat berpengaruh. Harus milih teman-teman yang sehat. Jangan yang pintar makan doang temennya ya, pendengarnya. Janda bercanda, kita mau bikin Yes. fit squad janda Wait. bercanda. Hi, I'm Tanya, and you're listening to the Janda Bercanda podcast. Happy New Year! This is our very first episode of 2021. And for this very special episode, we have a returning guest, the effervescent, the bubbly, certified coach Sandra Bella, all the way from Bali, Indonesia. She and I have put together a very special fitness program. A new year, a new you. It's our very first Janda Bercanda Fit Squad. It's been proven that actually New Year's resolutions don't work often. They often fail unless you have buddies to keep you accountable. And that's what the Janda Bercanda Fit Squad will do for you. So please sign up, DM me. You won't regret it for this very limited space workshop. So let's enter the new year with a refreshed energy, mindful nutrition for the mind, body, and soul. And without further ado, I present to you Sandra Bella of Nirvana Health. Welcome back, Mbak Sandra Bella. Hai Mbak Tania. Selamat sore, siang di sana. Iya, dan kapan aja yang mendengarkan, jam berapapun pendengar Janda Bercanda, kita bawa kembali janda bayangan versus janda beneran. Tau gak sih semenjak ngomongin itu, aku tuh kemana-mana tuh jadi ke bawah itu, tau gak? Have you been married before? Well, I feel like divorce. Karena temen gue bilang gue tuh janda bayangan, gue langsung langsung masuk ke bawah sadar gue lah. Aduh kesian. Nggak apa-apa, bagus itu, bagus. Malahan kan itu jadi tema hari ini karena it's all about reinventing the self. Jadinya kan udah waktu itu tinggal di Perth, pindah ke Jakarta, terus pindah ke Bali. New life, turning a new leaf. Nah, cuman bukan hanya pindah alamat aja, tapi juga perubahan total, yaitu fisik, ya nggak Mbak? Ya kan? Ngaruh. Ceritanya rupanya kan Mbak Sandra ini kan untuk holistic wellness ya. Jadi macam-macam yang berhubungan dengan kesehatan, baik dari meditasi, dari gerak badan, dari makan. Pokoknya yang sekarang orang udah tahu deh emang mesti dikerjain, tapi dia males ngerjain. Kalau Mbak Sandra nggak males ngerjain sendiri, menuai hasilnya dengan arti berhasil body transformation dan sekarang memotivasikan others dan punya program wellness sendiri. Bener nggak? Yes. Asik kan? Sekarang saya di di PSBB lihat nih, semakin bulat. Tapi aku pikir dilihatnya malah semakin kinclong loh. Soalnya kan makin banyak waktu buat ngerawat wajah jadinya kan. Maksudnya disuapin terus. Nah udah gitu tinggal sama mama kan, jadi masakannya enak-enak terus kan. Bahaya itu. Iya, rajin disuapin emang mukanya emang bener. Sama-sama aku juga. Bukan rajin untuk perawatan kulit belum sih. Ada aja sih emang. Udah gitu sekarang kan namanya saling mendukung teman-teman pada ini kan ya, ada home industry. Jadi banyak Benar. catering Semua inilah. kali jadi chef semua. Jadi ada banyak macam-macam. Temen lo yang disalahin. Apa namanya? Bisa beli makanan buat orang. Ini ditelan semua tapi dibeli. Benar. Padahal kita yang memutuskan, alasannya beli ya, menolong. Tapi habis itu dimakan semua. Padahal kalau kita beli bisa berbagi kan? Iya, apa? Sharing. Oh gitu, ada sharingnya. Oh ya boleh juga sih. Supaya nggak gendut sendiri. Bener banget, bener. Ini gue cuma bercanda aja karena udah tahu sebetulnya udah tahu. Makanya sempat ngobrol sama Mbak Sandra nih buat pendengarnya.
janda bercanda. Kita mau bikin Yes. fit squad janda Wes. bercanda. Nggak sebetulnya nggak semuanya mesti janda, tapi ya fit squad janda bercanda. Seru banget. Wisma temanya janda bercanda tapi nggak harus janda semuanya. Benar, Termasuk janda benar. bayangan ke aku. Iya, Mbak Sandranya aja janda bayangan. Tapi dia single dan belum pernah menikah ya. Jadi jangan yang lain itu jangan dengerin gue ngomong. Kalau gue kan emang Iya, aspun. itu Hmm. juga. Dan tapi sebetulnya juga dibikin label itu untuk empowering sebetulnya, bahwa Hmm, kita coming out of relationship tuh banyak macemnya. Dan kadang-kadang tuh betul, emotional healing-nya tetap aja sama seperti orang yang janda betulan kayak gini. betul, betul, betul. Sama aja namanya kehilangan, terus udah gitu Iya, broken heart, ya kan? iya, iya benar. Bedanya nggak ada anak aja. Iya. Ada dia anak Dan Mbak anjing Sandra juga gitu. ada anak, anak asuh. Anak sama anak anjing. Oh, udah jadi punya anjing. Ada. Udah lagi milih-milih buat itu. Habis aku Oh, butuh mencintai, Mbak. aduh, iya bagus sih ada. Dan di Bali kan enak ya lifestyle-nya enak bisa lari-lari di pantai sama anjing Iya, gitu. Di sawah segala. Seru seru juga dong nanti akhirnya itu semakin aktif. Tapi susahnya iya. kalau mau jalan-jalan nanti bingung nitipin anjingnya. Kenapa? Oh enggak, aku mau anjingnya khusus yang anjing kecil. Jadi nanti kalau dia di sekolahin harus bisa behave kan. Nanti dia ajak-ajak aku ngajar juga. San, lu mau PCR tes anjing lu kalau lu mau berangkat ke mana-mana ada-ada aja lu jadi orang. Lo kan sekarang udah ada hotel anjing. Itu dia makanya Mau gue bilang pindah. kalau kalau lu pergi Mm-mm. ngurusinnya repot karena Iya harus sih. mikirin nitipin sama siapa. Ya hotel anjing kan Tapi bayar ya, Cin. tapi aku kalau udah dog lover udahlah apapun dilakukan lah. Iya sih, bener. Betul Iya, juga. Ya, sama kayak anak. bener. Anak jangan ditinggal di dok di dok hotel ya. Jangan Jangan lupa. disamain ya. Jangan. Salah tuh. Siapa yang nasihat tuh? Jadi kita tadi mau balik nih. Kita mau ada program untuk janda-janda fit squad. Nah, Yes. programnya is a 30-day challenge. Hmm. Nah, nanti nih Mbak Sandranya will walk us through untuk meal plan-nya for the whole 30 days. Sama juga ada exercise classes for Ya, just for our fit squad, three ya, times a week. ya. Dan nanti kita bisa mix antara high intensity interval training, HIIT Training. classes, Ya. lit classes, terusnya yang apa tadi yang ada yang Cardio dance atau mau tambahin untuk yoga stretching or twist itu juga bisa. jadinya komplit Tinggal semuanya. dipilih. Iya. Ya, nanti itu tinggal di DM, kita bikin grup. Terusnya nanti kalau seandainya PSBB-nya udah berakhir, bahkan mungkin kita bikin acara Mm-mm. Ya. sekaligus juga Sekali retreat. langsung beach body. Wuh! Benar, benar. Right? Sekarang soalnya kan badannya karung body ya. Nah, itu kan jadi body shaming sih. Gak ada yang karang body, everyone is Hanya body. beautiful. Gue gak bilang gue not beautiful, gue bilang badan gue kayak karung, gue bilang ada bedanya mak. Orang kalau Beauty karung. soalnya ini bukti apa sih bukti aslinya, celana udah nggak ada yang muat, itu dia. Gue paling masalah tuh BH, Bo. Jadi kalau misalnya BH udah mulai sesek gitu ya, tapnya sih udah nggak berubah, ya kan? Ininya yang ukuran tiga berapa tuh? Udah 36 mengembang, 34, 36 mengembang, lagi. Lama-lama diikat pakai tali rafia biar asal Nah, bisa suka nyantol aja banget udah, maksudnya gitu ya. asal diikat aja udah biar. Ya inilah perjuangan. Enggak, ya tadi tuh tapi actually Benar-benar. it's a good point. It's not about body shaming, it's about the reality karena tetap mau dalam jaga kesehatan ya. Ya, Jangan terus nanti nggak mindful, nggak aware, ya, akhirnya nanti juga weight gain-nya yang nggak ya, bukan weight ya. gain yang membahagiakan kan?
jelas obesitas kan juga bahaya buat jantung, ya kan? Terus Heeh. kita juga kalau misal mau napas juga jadi susah juga. Buat Iya, confidence, kalau misalnya mau everyone wanna look like iya. a Victoria's Secret model, ya Gua kan? sih nggak Tapi setinggi kalau itu, kita enggak, gua nggak setinggi itu. Enggak, gua nggak segitu ngayalnya jadi eh, orang sih ya. ya, yang penting beli baju apa yang suka, cocok, cantik gitu Iya, lah ya. Jangan sampai iya, beli baju, bagusnya buat temen, bukan buat kita pas dia nyoba. benar. Atau ya, actually that's a good exercise. Hmm, For anyone who's listening, kalau seandainya they want to go through reasons why you want to go into fitness true. challenge, you write Hmm, down 50 excuses, 50 reasons. ya, Dan kenapa harus 50? Karena kalau seandainya you can't even think of the 50 reasons why you hmm, need to be hmm, healthy, hmm, kayaknya you can't get motivated untuk to get ya, and I'm struggling with it. I have a journal that I keep that I write with my untuk my weight loss and I hmm, don't like to call it weight loss, yeah. I like to call it my body transformation ya, process. ya, ya. Um karena like when I was in my 20s, I was a different Hmm, weight. Um, in my 30s, I was a different weight. In my 40s, now I'm a different weight. hmm, Tapi each time it's not about the number. I can't be 47 kilo where my life experience also has been different. hmm, Like, kalau kita mau ngomong nih, hmm. Tania 47 kilo, dan Tania 53 kilo, Tania 57 kilo. Itu cerita hidupnya lain-lain semua. Iya, ya, Ya, benar, 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 dan benar, benar. maksudnya nggak perlu juga untuk I return to the Tania yang 47. The Mm-mm, Tania 47 mm-mm, is a lot more mm-mm. insecure, Tania is a lot more yang banyak masih Iya, pengalamannya, masih asam garamnya masih belum iya. belum banyak. Mm-mm, Jadi kan gimana ya, maksudnya it's not about the scale aja, bukan timbangannya aja. I want to be fit again. Kayak mm-mm, this month I was supposed to have run my 10K in my Jakarta mm-mm, Marathon, tapi kan Jakarta mm-mm, Marathon ditunda sampai tahun depan. mm-mm, So I missed that in lockdown. I really missed that going to the gym. mm-mm. I Iya. used to go 3 to 4 times a week. I used to go to Mm-mm, yoga. I used to go to do a lot of hot yoga. mm. I used to do a lot of hot Pilates, um, Okay. HIIT classes, sometimes Mm-mm, Zumba. I'm not a big fan of Zumba, tapi sometimes I go. mm-mm, So I miss all that, and I find it very hard in lockdown, mm, to be honest, to get excited about waking up in the morning and mm, starting a Zoom class on for mm. exercising or Iya. and but that's changing. So now I've become part of one salsa dance class and I really like it. Yeah, Oh, you like salsa. Ooh, I used to sexy. salsa a lot. I used to salsa a lot. Wow. When I was living in the United States, I used to salsa quite a bit. Tapinya I haven't done that in a long time. Sekarang just getting back into it, and I really like it. Mm. So Yeah. So you just like feeling you can express your yeah, feelings and then like yeah. enjoy the music and like itu kita sama partner juga kan. Maksudnya kita ganti-gantian sama orang-orang yang ada di situ. So kita juga build apa ya? Mm-mm. Network juga, iya In kan? kalau salsa in real life, kalau ini kan Mm-mm. in my living room. Jadi Living room. iya Ya kan karena kita bisa use your imagination, Mbak. iya kesandung Sambil doang di sih, Tom Cruise. kesandung sofa sih emang, bener. Bisa. Sambil merem soalnya, jadi kesandung. Soalnya kenapa lu kesandung lagi ngayal? Sorry gue lagi makanya kesandung gue. Ya aduh jangan didengerin deh emang emang, kan pada advice-nya pada geblek semua. Yeah, so it's nice actually to get back. That's helped me with my sleep. Itu yang satu hal Ya. lagi yang perlu banyak a lot of women yang they don't know kenapa tiba-tiba perut gue jadi tambun. Ternyata memang itu hormon. Jadi mesti tak diketahui apalagi kalau women yang in their 40s
Nah, secara Sandra Bella beli ya, dia belum tahu, dia belum nyampe nih babak sini. Mmm, dia masih kemudaan soalnya, tapi ya biar Kakak kasih tahu, oke? Sini Kakak Asik. cerita. Kakak. Aku Ini Kakak belajar kakak. heeh, jadi yang udah ada perjalanan untuk namanya perimenopause, untuk sudah menjajaki untuk masuk ke tahap-tahap menopause, ini Mm-mm. perubahan hormon itu suatu hal yang real ya, satu hal yang Mm-mm. nyata. Jadinya, mulai, eee, menstruasi juga udah mulai berubah siklusnya, dan Mm. hormonal hal yang lainnya, rambut mungkin mungkin menipis, banyak hair loss, Mm-mm. dan Mm-mm. perut yang terutama kayaknya ini gue bawa tas apa bawa apaan sih kok kayaknya gede banget ya. Bawa kulkas. Isi kulkasnya dibawa semua. Heeh, ini kenapa sih? Ternyata itu karena tingkat kortisol di tubuh kita itu tinggi. Nah, Mm. itu juga berhubungan kalau seandainya, kita tingkat melatonin di tubuh itu rendah, kortisol itu tinggi. Nah, Oke. melatonin itu hormon yang untuk membantu kita tidur. Kalau Mm. seandainya kita secara otomatis tidurnya bisa lebih panjang dan melatoninnya lebih tinggi, tidurnya juga lebih dalam, Mm. kortisol kita merendah, Mm. jadinya terutama fat around the stomach area itu, akan berkurang. Jadi perlunya wanita itu apalagi yang perimenopause yang kayak saya sekarang ini, untuk lebih banyak tidur. Jadi tidur Oke. itu mesti yang deep sleep-nya ini kita udah ngomong mengenai sleep health ya. Sleep Mm. health ini juga Mm. berhubungan karena sleep health-nya ini walaupun saya ini bukan expert tapi student, Mm. karena kan pengen tahu dong, Ya, ya, kenapa, perubahan badan ini drastis sekali. Ya banyak faktor karena sekarang ini stres dengan secara umum ya memang stres karena ya, lockdown itu ngaruh juga. ya, itu ngaruh di lockdown gini, soalnya kalau di Jakarta nggak kayak di Bali, Mbak Sandra. Kita nggak bisa kayak ke pantai gitu, nggak. Iya. Makanya nih orang-orang Jakarta pada pindah ke Bali semua kan. Artis-artis, teman-teman aku secara Ayo, sekarang semuanya udah pada bawa mutusin koper, udah ayo kita berangkat. langsung cus, ya Cus, kan? begitu Ke dibilang artis, sini. selebriti ibu kota aja langsung kita menyaut. Iya langsung Siapa yang pada artis, pindah siapa yang selebriti, semuanya. kenapa gue yang pindah? Nah, soalnya kan aku tinggal di daerah Canggu kan. Canggu tuh berarti kan related sama orang-orang tuh pasti pada datang kalau biasa selebriti artis-artis gitu mereka pada pergi ke Vince. Hmm. Nah, karena aku di sana, terus jadinya loh kok dia di sini terus ini. Nah, si Jessica Iskandar pada pindah, Mike Lewis pada pindah, Tamara pada pindah, terus siapa ya, penyanyi-penyanyi pada pindah, pada Hmm. jualan bebek goreng semua di sini. Hmm. Ya di Jakarta nggak bisa ngapa-ngapain kan. Terus kalau yang Artis artis kerjanya ibu kota aja kerjanya mau ngegemukin lu kan? Pakai jual bebek goreng. Itu emang modus kalau dari orang Jakarta, bikin orang lain gemuk emang, itu emang modus. iya bener ya. Tapi emang susah nah bedanya kelemahan di Bali adalah kalau kita udah di Jakarta kan makanan endol-endol banget ya, endolita semuanya Banget. kan. Di sini Iya. nggak ada. Jadi kalau makanan western semua tetap aja baliknya tuh tetap aja nasi pakai ikan asin, sayur asem is the best ever. Ya kan? Well, that's also yang kita mesti ngomong ya mengenai comfort food. What is your Ya. comfort food and knowing when to have your comfort food. Karena Mm-mm. karena kalau kita juga terlalu strict ya, lu nggak boleh makan Nggak karbo. nikmatin. Lu nggak boleh makan karbo. Apa yang bakal lu pikirin? Mm-mm. Mm-mm. Gue pengen makan karbo nih. Karena Tapi dibilang sebenarnya nggak boleh. masalah tuh di kayak gini, makanan Ya. itu kan sebenarnya gini tergantung dari jenis, dari waktu sama cara masaknya. Hmm. Jadi sebenarnya kita mau masak sayur asem, asalkan jangan dicampur-campur sesuatu yang banyak minyak, garamnya banyak, gulanya dibanyakin apa-apa. Nah sayur asem ya sayur asem, tapi yang dalamnya terus kayak mau makan tempe. Tempe kalau misalnya mau bikin bacem kan nggak harus digoreng, Hmm. bisa dipanggang, ya kan masaknya supaya rasanya lebih enak pakai coconut Oil. water bukan
Oke. coconut oil, pakai air kelapa, terus gulanya sedikit aja. Terus sekarang pemanis juga bisa didapat dari wortel, dari apa, semua tergantung makanan dan jenisnya. Jadi bukannya nggak boleh makan A, makan B, makan C, semua tergantung kalori yang dibutuhkan sesuai dengan tubuh. Hmm. Nanti kalau kita masuk ke di program Fit Squad itu, Mbak Sandra ngajarin mengenai itu? Iya Atau dong, iya dong. Nanti sedap? kayak jamnya, kayak apa jenisnya, makanan yang kita butuhkan. Nah, kan dari kita nggak semua sama kan. Ada yang mau lose weight, ada yang mau gain weight, ada yang mau cuma naikin endurance sama power aja. Semua Hmm. dietnya beda kayak gitu. Iya. Soalnya sebetulnya it's actually interesting. Mmm, banyak yang kalau kita ngeliat foto-foto body transformation ya, apalagi kalau di Instagram Mm-mm, tuh banjir ya yang namanya foto mm-mm, body mm-mm. transformation. Banyak yang orang body transformation yang kece banget tuh, orang naik berat badannya karena mereka udah convert fat-nya untuk muscle ya, dan Mm-mm. jadinya True. mereka jadi banyak Iya, ada mass iya, gain-nya di iya, situ. iya, iya. Jadi dan ya kita kadang-kadang suka underestimate ya kalau badan yang kita ngeliat kayaknya tone, kita kirain Mm-mm. itu cuman tulang Betul. dan kulit, ternyata banyak Padahal banget yang berat. kadarnya ototnya gitu Iya, yang banyak. betul dah, Dan itu ada ukurannya, Mbak. ada Ada ukuran. ukurannya. Ya, sesuai dengan usia, tingginya kita, aktivitas yang kita jalankan. Terus udah gitu semuanya tuh biasanya kalau biasanya aku punya klien, semuanya ada asesmennya dulu. Terus makannya kalori yang dibutuhin apa, latihannya apa, terus mungkin dia dulunya ada injury atau apa. Terus Hmm, jadi biasanya kita ada pilih-pilihin di situ. Jadi supaya semuanya aman, fokus target goal-nya tercapai kayak gitu. ya, I like what you just said. Biar target goal-nya tercapai, karena Hmm, that's important actually to have a ya, goal yang kita ya, sense of accomplishment-nya tuh kita kena gitu loh. ya, Jadi ya. it gives a sense of win, dan kadang-kadang Hmm, itu yang something like a 30-day challenge yang hmm, kenapa itu efektif, karena hmm, itu hmm, timeline-nya limited, hmm, relatif cepat ya, 30 hari itu hmm. asal jangan muluk-muluk ya, terusnya kalau Iya, iya. ada goal-nya bilang Nggak sehat juga. pengen Kalau secak Sandra Bella, ya belum tentu sih Sandra Bellanya makan waktu kan untuk itu. iya dong. Dan Oh, Kak, semuanya tuh mindset disiplin itu penting banget. Jadi hmm, mau ngomong gimana 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 ya percuma kalau nggak disiplin. ya, Kadang-kadang kan mau latihan, wow, latihan tiap hari. Tapi kalau makannya McD, KFC tiap hari, ya cuma juga ya kan. Jadi ya, harus disiplin. ya. Harus hati-hati dalam kita jaga makanan. Actually, I didn't ask, kalau Mbak Sandra sendiri dari body transformation-nya itu periodenya berapa lama? Aku waktu itu turun 45 kilo dalam waktu 8 bulan. Did you just say 45 kilos? Iya, Wow, dalam 8 bulan. Incredible. Wow, wow. So, what can't you do? You can do anything now. What can't you do? iya dong. No, no, seriously. Somebody who can do that, you can feel you can accomplish quite a bit of things. I mean, like, yeah. Of course, that's congratulations to you. That is amazing. So, what do you think was the most important thing that made you one day click and said, "Okay, Iya, this is going to happen for me." iya. Sesuatu yang benar-benar hit my brain untuk aku bisa apa namanya make decision untuk aku mau lose weight itu pada waktu itu adalah mamiku kena breast cancer. Okay. Jadi pada waktu itu waktu mami sakit, aku tuh aku decided untuk aku resign dari government kan. Terus habis itu aku mau jagain mami karena kerjaan bisa kapan aja tapi jagain orang tua kan kita nggak pernah tahu ya kan nggak pengen Mm, nyesel. Ya udah terus jagain mami dengan selama aku jagain mami tuh aku ngelihat mami bangun tidur, rambut udah kemana-mana, ya kan? Terus tiba-tiba ini pasti sedih banget. Terus kayak nyisir rambutnya udah langsung rontok, karena kan jalanin kemo juga, ya kan? Terus waktu itu mau ke kamar mandi, mau ke toilet aja nggak bisa jalan. Sometimes kalau aku lagi nggak bisa, terus tiba-tiba aku pernah ngelihat mami tuh sampai pengen ngesot gitu, sampai pengen ke toilet sendiri.
Jadi nggak bisa bener-bener. Terus udah gitu sampai mau makan baru masuk satu satu sendok langsung muntah lagi. Itu aku bilang, "God, aku nggak mau banget nih." Karena kayak misalnya aku nggak mau kayak mami kalau ketika aku nanti seumur mami atau Hmm. misalnya aku nggak mau sakit kayak mami. Terus Ya. aku jadi sering nemenin mami ke dokter kan. Aku nemenin mami ke dokter, terus dokter tuh bilang bahwa anak yang misalnya keturunan dari cancer pasti resikonya 4 kali lipat dari mamanya gitu kan. Jadi aku Hmm. bilang oke. Nah abis kayak gitu aku sama om aku akhirnya yaudahlah aku daftar ke gym langsung gini nih. Nah Hmm. dari gym akhirnya lingkungan itu juga sangat berpengaruh. Jadi dari kita sendiri itu harus dibantu sama circle, harus ada, makanya kita bilang kalau tadi fit squad itu supaya kita memang saling menguatkan, saling mensupport, ada apa partner in crime-nya gitu-gitu kayak ini. So jadi kayak apa ya? eh dengan dibantu pada waktu itu aku waktu di gym aku setiap hari loh ke gym, aku hampir setiap hari. Aku bisa 4 sampai Sam- 5 sam- kali. dalam 8 bulan itu Iya, itu 4 sampai bisa 5 kali seminggu. 4 sampai ke dalam 5 kali seminggu. Terus udah gitu aku pagi sore. Karena kan kalau misalnya gini, ketika kita udah jalani 3 bulan, badan kita, endurance kita, power kita udah makin kuat kan. Justru kalau misalnya kita nggak jalan, kita nggak workout, badan tuh malah jadi kayak aduh nggak enak banget nih gue mesti gerak gitu. Nah aku jadi habit aku jadinya kan. Terus dibantu juga sama teman-teman para personal trainer. Terus aku pada waktu itu juga aku study sama Mas Aderai. Jadinya kan semakin kita tadi yang I wanna be a student. Karena aku Hmm. juga pengen belajar gitu. Karena semakin aku tahu, semakin aku mengerti, semakin paham, akhirnya tercapai deh. Aku Hmm. pagi spinning, sore aku dancing, atau jadi banyaknya Semuanya. teman, jadi makin seru gitu, jadi makin happy nggak berasa. Nah journey itu sebenarnya kayak life is a journey, goal juga journey. Jadi nggak harus kayak oh gue 3 bulan pokoknya harus turun gini nih. Nah justru dari mulai habit, terus dari mulai diet itu kita juga harus mencari sesuatu yang kita nikmati sehingga jangan sampai nih 8 bulan proses atau 3 bulan proses kita udah achieve goal kita terus kita balik ke habit yang lama. Sama Oke. aja kan. Jadi kita memang harus menciptakan sesuatu yang emang kita oh gue suka nih tapi jadi sehat gitu. Nah teman-teman juga sangat berpengaruh, harus milih teman-teman yang sehat. Mm-mm. Jangan yang pintar makan doang temennya ya. Yang paling susah itu ngatur diet sebenarnya, yang biasa makan enak ya kan, mami Hmm. tuh biasa masak rendang, masak tumis kangkung, sayur asem, Hmm. sambal dan lain-lain kawan-kawannya. Nah ketika diet itu kan kita mesti pinter-pinter kan. Tadi itu yang aku bilang kayak tempe, mau makan tempe sama-sama tempe, tapi makan tempe segini Hmm. tapi dia digoreng, tempe goreng crunchy sama tempe segini, tapi kita panggang, terus kita apa namanya kasih bawang, kasih apa, terus tetap dibumbuin, tapi dikit aja, nggak terlalu banyak. Kalorinya sama yang digoreng tadi, cuma bedanya ini pakai minyak sama enggak. Lah lebih kenyang yang mana? Hmm. Itu pilihan-pilihan seperti itu, permainan otak yang kayak aduh, enakan sih makan tempe yang ini ya, tapi ini nggak sehat buat gue. Jadi gue mau makan yang ini aja. Nah, terus ada sayur, makan sama-sama gado-gado. Gado-gado memang sama-sama gado-gado, tapi yang satu gado-gadonya bumbu kacangnya dicampur aduk, yang satu makannya ininya dipisah, terus sambalnya dicocol sedikit, baru makan. Kalorinya pun berbeda, mau makan sayurnya sebakul pun itu sebenarnya bagus buat kita, tapi yang bahayanya tuh kan seberapa banyak kita makan sambal kacangnya itu gitu. Dan ini boleh dibilang gini ya, Mbak Sandra tuh orang yang sama yang membuktikan caranya tuh bisa. Karena si Mbak Sandra ini kalau seandainya dulunya pernah 45 kilo lebih berat badannya daripada sekarang, artinya pernah nyicipin caranya makan yang maunya apa dimakan aja.
Dan sekarang masih tetap bisa menikmati makan makan senang, makan happy kan. Tapi Masih. jadi maksudnya dari orang yang benar-benar juga tahu gimana caranya menikmati hidup, tapi tidak mengurangi em, selera makan ya, artinya dengan kalau secara simpelnya ya sebetulnya. Sebenarnya itu tergantung mindset. Ketika kita berpikir, oke, this is my food. Mm, Kayak gini, mau nggak kita dikasih racun? Kalau kita tahu itu racun, nggak bakal mau dimakan dong. mm, Iya, Logikanya gitu aja. Jadi gue tahu nih, bukan berarti nggak boleh makan gorengan, boleh makan gorengan. Tapi kita tahu, oh satu gorengan tuh 250 kalori. Oke, jadi gue makannya segini aja. Kalau dulu makannya bisa beli 10, berapa puluh ribu, ya, 10 kita makan, tanpa kita tahu, sekarang ngerti. karena minyak yang bahaya, jadi gorengannya kita makannya pakai tisu, kita iniin dulu, terus udah gitu kita makannya pelan, bener-bener nikmatin. Actually itu belajar bener-bener living the moment, living apa yang ya, kita punya, apa yang kita makan, bener-bener ngerasain di lidah. Karena mm, rasa itu cuma dari sini, ini apa yang kita mau, ini apa yang kita rasa, abis itu dia tuh nggak tahu, dari sini ke sana tuh nggak tahu. Tapi mm, akibatnya yang kita rasakan itu semuanya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, iya, gitu kan. So iya, actually kita mesti pinter-pinter drive our mindset. mm. I think you're going to help a lot of women by by leading us in this Fit Squad. So I'm really excited about forming this Fit Squad with you. And I hope that a lot of other women can be as inspired as I am right now with you to start this. So I can't wait. So please make sure to DM us for the details. Um, Oh, we should mention how much it costs. So, the cost is 2.5 million for the whole month. That's for all for the Services. fitness instructions, and also for the all the meal planning, and Yeah, you know, and consultation. and the consultation, and also the Yeah, community. yeah. So like we'll have that. We're gonna have the Dana Bachanda Facebook group Yeah. Yeah. dedicated specifically for this so that you have that community for you untuk bisa selalu stay on top, motivate each other, and I think it's gonna be fantastic. Terus terus kayak apa lagi dong nih kita udah nyimak nih mengenai mindset, kita udah bilang jangan lupa nih ya catatan rangkuman. Pertama mindset paling penting, itu paling dibenahin. Betul, betul. Kedua, eee, dan mindset dan berhubungan dengan reasons why you want to get healthy. Make sure that you actually do the exercise of writing down 50 reasons why you want to Yeah, transform your body and transform your life. yeah. Terusnya be mindful with what you eat, ya. True, true. Be mindful what you eat. Sebetulnya you know already all the things that's supposed to be good for you, the information is out there. Tapinya um, Mbak Sandra will make it easier, even easier for you. No guessing. She will actually help Yeah. design the meal plan for you. And then, of course, the fun stuff is the exercise, the Yeah, group yeah, exercise. yeah. I need it. I need the community because Nah, I used to have friends that I meet at my gym classes, mhm, and that was nice. Like yeah, you become friends with people that you see at the gym true. 2, 3 times a week, and you know about their families, about what Yeah, they like, yeah. and dan semua perempuan-perempuan itu juga sekarang pada buka PU makan, terus kita sekarang karena kita berhubungannya hanya lewat juga buka PU. Jadi apa namanya, exercise ini juga untuk balance life, balance diet, Iya, balance your mind, ya kan? iya, betul So, sekali. jadi di sini tuh ada brain science tuh, when we move your body, what you feel when you after you exercise, you feel happier. Karena ketika kita menggerakkan tubuh kita, itu moodnya kita juga berubah. Itu kenapa orang butuh banget, dan itu juga related sama hormon tadi yang dibicarakan kan sebenarnya. Kenapa orang usia 60 tahun tuh ada yang dia tetap positif, tetap dia badannya jadi, tetap apa? Karena Iya, balik lagi karena dia memilih ya, untuk
berkumpul dengan orang-orang yang sehat, Yeah. berkumpul untuk beraktivitas yang sehat, makan yang sehat gitu kan. Jadi Right. makanya itu efek juga kenapa apa namanya age is just number. Jadi justru gini, aku tuh pernah ngukur ketika aku beberapa tahun yang lalu waktu badan aku masih gede banget itu. Jadi umur badan aku, jadi usia kita sama usia badan kita itu bisa beda kan. Beda ya. Jadi usia badan aku itu 46 tahun. Padahal usia aku tuh masih 20-an. Oh, wow, oke. Nah, ketika aku sekarang, kemarin aku ngukur lagi, usia tubuhku itu 28 tahun, padahal umur aku sekarang 33. Tuh kan. Ada lagi, You can ya. reverse aging basically. Nah, You can reverse aging. That's what it means. terus ada wanita, dia usianya itu dia tuh foundernya Kisah Perempuan itu. Dia usianya itu udah 50 sekian tapi masih naik gunung kan. Bahkan ketika dia tidur, dia tuh badan dia masih membakar kalori. Badan dia tuh nggak gemuk sama sekali. Nah, itu bedanya kenapa ketika kita exercise, ketika kita angkat beban, ketika kita latihan tubuh kita, ketika tidur pun kita membakar lemak. Itu bedanya kenapa kita harus naikin massa ototnya kita daripada massa lemaknya kita. Itu gunanya. All right, so now you have the science, the scientific fact, and you have the living proof of Mbak Sandra, who's done it. Yeah, she's done it. She's done it. She's helping others to do it. So now it's your chance to actually also realize that if that's something that's important to you, a goal that you'd like to have, for sure that's something that for sure that you need to complete that goal. Ya kan karena nggak enak ya rasanya kalau kita we have that goal and gantung gitu loh. One day nanti I will be able to naik gunung, tapi karena terlalu tersengal-sengal I can't do it. Iya, kan banyak, udahlah gue nggak mau ini, kan umur gue udah berapa, kan gue udah tua, tahu diri lah gue. Padahal banyak banget orang-orang yang mereka Lebih masih tua. alasannya nyalahinnya makanan, nyalahinnya umur, nyalahinnya apa. Padahal badan kita tergantung dari apa yang kita makan dan apa yang kita lakukan. Iya. So, Iya. Sebetulnya alasan nggak usah dicari sih, kalau emang benar kita mau, alasan ada aja. Tapi ada lagunya itu. apa tuh lagunya? Selalu mencari alasan. Dia tiap kali kita ngobrol ada referensi lagunya dia. Oh my god. Kalau sama Mbak Sandra bisa seharian kita ngobrol. Anyway, artinya I think we covered a lot and I hope that other people will be inspired. Yeah, you just have to start. Instead of saying one day, it could be day one. Yeah. Okay, so maybe we can start dreaming, start doing. Yeah, so maybe today we can start day one together. Yeah, so let us. Okay, Mbak Sandra. Thank you so much, Mbak Tania.